Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Format Channel. Masih bersama Ibu Nisa Hairani. Nah, Ibu mau ingatin nih sebelum kita belajar, karena masih di masa pandemi COVID-19, Ibu ingetin ke anak-anak semuanya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga, dan pakai masker kalau keluar rumah. Terus sebelum melakukan aktivitas, rajin-rajin cuci tangan ya. Oke, semangat belajar. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang memahami ciri-ciri fungsi. Masih pada bab relasi dan fungsi. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas apa itu relasi dan bagaimana cara menyatakannya. Masih ingat kan? Relasi itu merupakan hubungan, kata sederhananya ya. Dan cara menyatakan relasi dapat ke dalam 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, itu diingat ya. Nah, sekarang kita mau memahami ciri-ciri fungsi. Jadi fungsi ini sebenarnya merupakan bagian dari relasi. Tapi relasi belum tentu fungsi. Oke, seperti itu. Jadi Ibu mau kasih contoh nih dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian baca sendiri contohnya. Jadi secara sederhana, contoh ini menggambarkan Ita ya ingin mengumpulkan beberapa bumbu masakan, yaitu bumbu masakan yang terdapat di rumahnya seperti garam, gula, cuka, dan lada. Dia mau mengelompokkan bumbu-bumbu ini berdasarkan rasanya. Jadi setelah dicicipin, ternyata garam itu rasanya asin, gula itu rasanya manis, cuka rasanya asam, dan lada rasanya pedas. Dia sebenarnya ingin mengumpulkan satu bumbu lagi yang mewakili rasa pahit, tapi bumbu tersebut tidak ada di rumahnya. Jadi dari cerita itu kita dapat misalkan ke dalam himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P adalah himpunan bumbu yang anggotanya terdiri dari garam, gula, cuka, dan lada. Sementara himpunan Q ini adalah himpunan rasa. Anggotanya terdiri atas asam, asin, pahit, manis, dan pedas. Relasi ini dapat kita nyatakan dalam bentuk diagram diagram panah ya, seperti ini. Kita gambarkan dulu himpunan P-nya, kemudian gambarkan himpunan Q. Himpunan P tadi anggotanya garam, gula, cuka, dan lada. Himpunan Q asam, asin, pahit, manis, dan pedas. Setelah itu kita petakan berdasarkan rasanya. Di sini udah dijelasin bahwa garam itu rasanya asin. Jadi petakan garam itu ke asin buat tanda panahnya. Gula itu petakan ke manis, cuka rasanya asam, dan lada rasanya pedas. Jadi ini merupakan contoh fungsi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi, Bu? Gitu kan? Dan apa ciri-cirinya? Jadi dalam fungsi itu ada yang disebut dengan domain, kodomain, dan ring. Apa domain? Nah, domain merupakan daerah asal. Ingat ya. Jadi kalau ditanya, sebutkan domain dari contoh berikut. Jadi domain itu daerah asal. Di sini daerah asalnya adalah himpunan P yang anggotanya adalah garam, gula, cuka, dan lada. Sementara kodomain itu daerah kawan. Daerah kawannya itu yang mana? Yang Q ini anggotanya adalah asam, asin, pahit, manis, dan pedas. Dan satu lagi ada yang dikatakan ring. Ring ini adalah daerah hasil. Daerah hasil ini adalah daerah hasil dari pemetaan himpunan P ke himpunan Q. Yang dipetakan itu ada asin, asam, manis, dan pedas ya. Jadi daerah hasilnya ada 4, asam, asin, manis, dan pedas. Pahit bukan merupakan daerah hasil karena tidak ada dipetakan dari himpunan P. Oke?
Maka kesimpulannya, fungsi itu merupakan relasi khusus. Nah, ini tadi yang saya maksud. Jadi fungsi itu sudah pasti relasi khusus yang memasangkan setiap anggota P dengan tepat satu anggota Q. Jadi, secara sederhana, kalau dia fungsi, ciri-cirinya himpunan P atau daerah asalnya yang disebut domain ini hanya boleh memasangkan tepat satu pada anggota atau daerah kawannya, ya. Jadi himpunan P daerah asalnya hanya boleh memasangkan satu. Dia hanya boleh punya satu pasangan di daerah kawan. Tapi daerah kawannya ini boleh tidak berpasangan. Nah, ini sendiri dia. Gak ada pasangannya di himpunan P atau di daerah asalnya. Itu ciri-ciri yang kedua. Dan ciri-ciri yang ketiga, daerah kawannya ini boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Kalau di sini nggak nampak ya. Misalnya nih contoh, asam ini memiliki dipasangkan dua. Satu dia di rasa cuka, satu lagi misalnya di sini ada rasa satu lagi di sini misalnya ada nama bumbu dapur yang lain. Jadi si asam ini boleh dipasangkan dua, ya. Ingat, ciri-cirinya kalau fungsi daerah asalnya himpunan P hanya boleh memiliki satu pasangan, harus setia dia. Sementara himpunan Q-nya ini boleh sendiri, boleh single, tetapi boleh juga dia punya dua pasangan di himpunan P. Nah, seperti itu ya ciri-ciri fungsi. Oke, kita ke contoh berikutnya biar lebih paham. Ini ada sebuah sandi, aturan 1, aturan 2, aturan 3, dan aturan 4. Nah, kalian disuruh membuat kata selidiki ini dengan sandi. Kita lihat contoh, kita mau pakai aturan 1. Kalau di aturan 1, huruf S itu bisa digantikan dengan V. Huruf E bisa digantikan dengan H, makanya di sini V, H, L itu bisa digantikan dengan O. I itu digantikan dengan L, D digantikan dengan G, I digantikan dengan L, K digantikan dengan N, dan I digantikan dengan L. Maka menurut aturan 1, kata selidiki ini juga bisa disebut dengan V, H, O, L, G, L, N, L. Gampang ya. Dan ini merupakan contoh dari fungsi. Kata siapa menurut aturan kedua bisa diganti dengan kata dengan huruf D, D, A. Ya, jadi ini juga merupakan contoh dari fungsi. Kenapa contoh dari fungsi? Daerah asal hanya memiliki satu pasangan di daerah kawannya. Berarti ciri-ciri fungsi. Dan daerah kawannya ini boleh tidak berpasangan dan boleh juga memiliki lebih dari satu pasangan di daerah asal. Contohnya nih, huruf A ini itu mewakili huruf F dan dia juga bisa mewakili huruf A. Jadi dia di daerah kawannya memiliki dua pasangan di daerah asal, huruf F dan huruf A. Seperti itu ya yang dimaksud dengan fungsi. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Misalkan nih ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah satu lebihnya dari. Pertanyaannya, apakah relasi ini merupakan fungsi? Mari kita jawab. Caranya, kalian harus menyatakan relasi ini ke dalam bentuk boleh diagram panah, diagram kartesius, atau himpunan pasangan berurutan. Saya akan menyatakan yang lebih mudah sih itu dengan diagram panah. Nah, seperti ini diagram panahnya. Kita buat dulu himpunan A-nya, anggotanya ada 1,
2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya ada 2, 3, 5, 7. Nah, sekarang kita petakan dengan syarat nama relasinya satu lebihnya dari. Dengan syarat ini kira-kira mana yang cocok dipasangkan. Ini ya, 3 ke 2, 4 ke 3. Hanya ini yang bisa dipasangkan. Kenapa begitu? Karena syaratnya satu lebihnya dari. 3, satu lebihnya dari 2. Bener ya? 4, satu lebihnya dari 3. Kalau satu ini nggak bisa kita pasangkan ke himpunan B. Kenapa? Karena di sini nggak ada 0. Kalau ada 0, anggota himpunan B baru bisa kita pasangkan 1, satu lebihnya dari 0. Tapi nggak ada. Nah, makanya hanya ada 2 anggota himpunan A atau daerah asalnya yang dapat dipasangkan ke anggota himpunan B. Jadi sudah pasti ini bukan merupakan fungsi. Jadi relasi ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena tadi syarat fungsi, daerah asalnya ini harus memiliki pasangan tepat satu di daerah kawan. Ternyata ini ada yang single, ada yang sendiri. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Seperti itu ya. Tapi daerah kawannya tadi boleh tidak berpasangan, boleh juga memiliki 2 pasangan di himpunan A. Tapi yang ini harus berpasangan semua, tapi hanya 1. Oke, gitu ya. Sekarang silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, subscribe, like, comment, and share ya semuanya. Oke, terima kasih telah mendengarkan dan menonton pembahasan dari materi memahami ciri-ciri fungsi. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.